Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa nanti sudah siap ujian? Insyaallah. Judul tesisnya Sistem Pembelajaran Adaptif Berbasis AI dalam Penguatan Nilai Moderasi Beragama di MTS Toyib Hashim, Yorongan, Neces, Probolinggo. Oke, silakan berdoa terlebih dahulu Mas Hanafi. Doa dalam hati apa gimana? Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah doanya Mas Hanafi? Sudah. Oke. Mas Hanafi silakan dipresentasikan hasil penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadatsal ulama wal fudala wa bil khusus Ki Haji Muhammad Hasan Rahimahullah HMM selaku pengasuh dan ketua yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, wabil khusus Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, yakni Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz CHTBA MAG sebagai penguji utama, yang kami muliakan Bapak Dr. Haji Imam Bukhari SHum MPDI sebagai ketua penguji, yang kami muliakan Ibu Dr. Endah Triwisudaningsih MPDI sebagai penguji kedua, dan Bapak Dr. Imrul Safa MPD sebagai sekretaris penguji. Alhamdulillah, kami di sini akan mempresentasikan tesis tentang sistem pembelajaran adaptif berbasis artificial intelligence atau AI dalam penguatan nilai beragama di MDI Toyib Hashim Yorongan Neces Probolinggo. Di mana di sini ada motonya Nabilah Al-Quran wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunu rasulakum syahidan. Dan demikian pula kami telah jadikan kamu umat yang moderat, umat pertengahan, yaitu umat wasatan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu sekalian. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada bab 1. Bab 1 meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu. Bab 2 meliputi 1 kajian kajian teori, meliputi 1 sistem pembelajaran adaptif berbasis artificial intelligence atau AI, 2 moderasi beragama dalam perspektif Islam, 3 moderasi beragama dalam konteks pendidikan, 4 integrasi AI dalam penguatan moderasi beragama, 5 pendidikan Islam dalam penguatan pembentukan karakter moderat, 6 moderasi beragama dalam perspektif perbandingan agama dan pemikiran global, 7 kajian epistemologi modern dalam moderasi beragama. Yang B, kerangka konseptual. Kerangka konseptual di sini ada 5. 1 konteks awal penelitian, 2 sistem pembelajaran adaptif berbasis artificial intelligence atau AI, 3 proses pembelajaran moderasi beragama, 4 penguatan nilai moderasi beragama, 5 dampak dan luas dan dampak dan luar penelitian. Ada metode bab 3 meliputi penelitian, metode penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, yaitu saya sendiri sebagai peneliti, data dan sumber penelitian, ada data primer, ada data sekunder, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dalam, dokumentasi, teknik analisis data meliputi kondensasi data, penyajian data, penelitian kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya pengecekan keabsahan temuan, 1 kredibilitas,
transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Di mana hasil pembahasan dan penelitian dan pembahasan meliputi A. Gambaran umum, ada sejarah singkat berdirinya MTS Toyi Hashim, Jalan Tersebut. 2. Meliputi ada profil, visi dan misi madrasah. 3. Letak geografis. 4. Pengembangan madrasah. 5. Sarana dan prasarana. Yang B ada hasil penelitian. Hasil penelitian meliputi implementasi sistem pembelajaran beradaptif berbasis artificial intelligence dalam penguatan nilai moderasi beragama. 2. Ada implikasi penerapan sistem pembelajaran adaptif berbasis AI terhadap pemahaman sikap dan perilaku peserta didik. 3. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem pembelajaran adaptif berbasis AI. C adalah pembahasan, di mana pembahasan 1. Ada konsep dan desain sistem pembelajaran adaptif berbasis AI dalam penguatan nilai moderasi beragama. 2. Proses implementasi sistem pembelajaran adaptif berbasis AI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. 3. Nilai-nilai moderasi beragama yang dikembangkan melalui pembelajaran berbasis AI. 4. Dampak penerapan sistem pembelajaran adaptif berbasis AI terhadap peserta didik. 5. Faktor pendukung dan penghambat. 6. Analisis teoritis dan implikasi akademik. Selanjutnya ada bab 5 penutup, atau di penutup meliputi kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan 1. Implementasi pembelajaran adaptif berbasis AI mampu menyesuaikan materi, metode, dan evaluasi pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan serta karakteristik peserta didik. Sistem ini memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Yang 2, penguatan nilai moderasi beragama melalui sistem adaptif berbasis AI dapat dilakukan dengan integrasi konten yang menanamkan sikap toleransi, keseimbangan atau tawazun, keadilan atau i'tidal, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam setiap aktivitas pembelajaran. Ketiga, penggunaan AI dalam pembelajaran memberikan dampak positif terhadap A. Peningkatan pemahaman siswa tentang nilai-nilai moderasi beragama. B. Meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. C. Terbangunnya sikap inklusif dan terbuka terhadap keberadaan, dukungan lembaga, serta terhadap keberadaan perbedaan. 4. Faktor pendukung implementasi sistem ini meliputi kesiapan guru, dukungan lembaga, serta ketersediaan sarana teknologi. Sedangkan faktor penghambat antara lain keterbatasan literasi digital sebagian guru, karena apalagi sekolah-sekolah yang belum maju di perbedaan pasti ada keterbatasan literasi tentang dunia digital. Oke, sudah Mas Hanafi? Ada juga keterbatasan infrastruktur. Yang A, yang B saran. Yang A sarannya bagi lembaga pendidikan, bagi guru, dan bagi peneliti selanjutnya. Ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hanafi. Selanjutnya akan diperdalam oleh beliau penguji utama kita, Prof. Abdul Aziz. Ya, saya ingin bertanya penguasaan tentang konten materinya ya. Coba baca satu hadis moderasi beragama. Kebetulan untuk hadisnya tidak hafal, tapi saya buka dulu di sini. Di sini di hadisnya disebutkan inna dina yusrun wa la yusaddad dina ahadun illa ghalabahu. Yang artinya sungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seorang mempersulit agama melainkan ia akan dikalahkan. Ya. Benar?
Iya, terus. Ini sepenggal saja, yaitu sepenggal, hanya sepenggal sampai inna ghalabahu. Ayat moderasi beragama mana? Baca. Ayat moderasi beragama tadi seperti di moto bukan ada kerajaan lakum umat atau satu lakum syuhada ala nasi wa yakuna alaikum syahida. Di surat Al-Baqarah ayat 143. Iya. Terus prakteknya di sekolah, di MTS itu seperti apa moderasi? Praktek di sekolah mereka diberi pemahaman tentang keberagaman, yang mana keberagaman berbagai aspek di Indonesia, meliputi ya seperti suku-suku tertentu yang punya agama tertentu, diperagakan hal-hal seperti itu. Misalkan kalau ke timur ada suku Bali dengan agama Hindunya, kalau Ambon dengan agama Hindunya ke timur sampai ke Papua seperti itu. Kalau lebihnya seperti itu. Ada rambu-rambu di sekolah yang ditulis. Pamflet. Pamflet. Di sekolah ada. Sopan menghormati pamflet. Saling menyayangi. Ada lihatnya di kelas, kalau saya ada di foto di kelas ada. Kalau di halaman-halaman enggak, lihatnya kan di halaman. Kalau di kelas sempat difoto. Tidak. Ya itu salah saya. Di kelas. Kalau di kelas apa yang ditulis? Lihatnya yaitu hargailah temanmu seperti itu. Seperti hal kayak itu. Refleksi moderasi beragama itu paling tidak ya mencerminkan tiga. Nggak tahu tulis pada. Satu, rukun sesama muslim. Ya. Dua, rukun terhadap perbedaan agama. Yang ketiga adalah menghormati pemerintah. Coba dicek dengan kerukunan umat beragama itu harus ditulis ya. Rukun sesama muslim, ya. Kedua, iya. Jadi rukun terhadap orang yang beda agama, kemudian menghormati pemerintah. Coba cari di tag ya. Iya. Kerukunan umat beragama itu kontennya seperti apa. Terus berikutnya, supaya tidak sia-sia Anda meneliti tentang moderasi beragama, sebaiknya di lingkungan sekolah itu mencerminkan budaya moderasi beragama dalam bentuk gambar-gambar misalnya gitu ya, kemudian dalam bentuk nasihat ya, apalagi di era sekarang ya tidak boleh merasa menang hidup sendiri, paling suci sendiri ya, kemudian orang yang beda agama kemudian menghalalkan darahnya misalnya, itu refleksi itu mas. Jadi konteks-konteks macam itu menurut saya perlu diperdalam. Nah, karena ini tulisan saudara berupa karya India, maka ada menulis di saran temuan apa. Ya, contohnya ada enggak temuan seorang murid yang belum menghargai sang guru? Dia kata terlalu itu. Padahal itu berat guru kan? Ya, misalnya murid tidak mau sekolah kecuali dijemput oleh guru misalnya kan? Itu masuk itu. Enggak ada. Ya, Iya. misalnya itu ya. Itu paling dasar itu. Ya, itu kan refleksi nilai-nilai sosial yang berbasis agama kan. Maka itu harus diperkuat
salah satunya tulis di saran oleh lulusan magister harus berkontribusi itu. Apa itu? Menciptakan suasana sekolah saling menghormati, penguatan nilai-nilai keislamannya makin kuat ya. Kalau perlu langsung dipraktekkan Mas, seperti apa ya budaya hormat menghormati itu, budaya santun seperti apa, kemudian budaya menghargai budaya orang lain itu seperti apa, itu sampai dipraktekkan. Kalau perlu narasumbernya adalah panggil dari orang, jangan aja juga jadi narasumber, kumpulkan semua para guru berdasarkan kajian moderasi beragama seperti ini, prakteknya seperti ini, temuannya seperti ini, mari kita perbaiki seperti ini gitu loh. Sehingga suatu saat Probolinggo bagian barat refleksi moderasi beragama terasa itu ya Thaif Hashim yang jadi rujukan. Kalau itu diakui oleh publik, nanti santri barunya meledak itu ya. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bu Dokter ya. Silakan. Terima kasih Pak Hanafi. Coba tadi slide terkait dengan hasil dan pembahasan coba ditunjukkan. Terus. Nah, stop. Hasil penelitiannya itu ada berapa itu Pak? Ya, Hasil penelitian itu yang tengah ada berapa itu? ada 3. 3. Pembahasannya ada berapa itu? Sebelah. Pembahasan Ada berapa? 6. Kok bisa itu tidak sama? Ini Rumusan masalahnya ada berapa? 3. 3. Pembahasan itu membahas tentang apa? Merujuknya kemana pembahasan itu sih? Pembahasan harusnya menuju ke hasil penelitian. Hasil penelitian merujuk kemana? Pada rumusan. Rumusan? Rumusan masalah. Masalah. Artinya hasil penelitian dan pembahasan sama-sama merujuk kepada rumusan masalah. Itu kan tidak membahas tentang nilai moderasi, masih implikasinya, implikasi dan faktor pendukung tambah. Ya. Kalau di sini kan dengan ini kan mau membahas tentang sistem pembelajaran adaptif. Adaptif itu apa Pak? Penyesuaian. Penyesuaian. AI yang dimaksud di sini apa yang dipakai? Soalnya kalau AI itu ya macam-macam bisa. Ya maksudnya yang dipakai di sana di mana ini? Tidak bukan universal sifatnya di sini. Ya artinya yang dipakai di MTS Thaif Hasan itu yang dipakai oleh murid sama gurunya itu AI yang mana? AI kan banyak, ChatGPT, Canva, pakai yang mana Pak? Kalau guru banyaknya ke ChatGPT, kalau anak-anak itu lebih ke Cici, Agnes. Oh dipakai itu? Iya, kalau anak sering gitu. Dolar Ya, itu sangat familiar ke anak tuh Dona, Cici atau Agnes. 3 itu yang familiar ke anak. Penggunaannya mereka itu untuk apa? Untuk hanya sekedar searching yang lain-lain atau memang digunakan di pembelajaran? Pertanyaannya. Ya, kadang ya kalau berkaitan dengan sekolah pembelajaran. Kalau berkaitan dengan sekolah, kadang dikasih tugas apa sama gurunya. Gitu. Kalau di kelas dipakai nggak AI itu? Di kelas terbatas karena tidak boleh pakai HP, kecuali di lab. Kalau di lab komputer baru pakai. Pembelajaran apa yang diarahkan di sana di lab itu? Di lab ya tergantung pelajarannya. Itu makanya kan pembelajaran apa? Karena saya kayaknya sama kan terjun di lapangan. Oh iya. Kemudian
kemudian yang dimasukkan di penelitian ini pembelajaran apa? Ya diantaranya ya AI. Karena Dan dia kan sebagainya. bicara sistem pembelajaran yang ada di sekolah sana, teman-teman. Toyib Hasim ya. Jadi kan membicarakan sistem pembelajaran yang ada di MTS Toyib Hasim menggunakan basisnya AI. Artinya pembelajaran yang ada di sekolah sana itu dalam sistem pembelajaran pasti menggunakan AI. Sedangkan di sana tadi yang katanya jenengan tadi, kalau di kelas terbatas Bu, karena tidak bawa HP, berarti harus di lab, kan gitu. Nah yang di lab itu pelajaran apa? Pelajaran ya akidah ahlak, Quran hadis. Akidah ahlak di sana juga Ya, diceritakan nggak di sini? tidak. Dan diceritakan, ya diceritakan Pak. Jadi yang diceritakan di sini di hasil penelitian itu kan itu bicara implementasi toh, aplikasi sama dampaknya. Apakah anak-anak setelah pakai Dola, Agnes itu gimana? Kemudian keilmuannya apa tambah baik atau seperti apa? Kan bicara dampaknya dengan dampaknya gimana anak-anak setelah pakai Dola sama Agnes itu? Luar Ya. biasa loh, MTS itu sudah pakai gitu. Kalau di kelas ya anak-anak lebih semangat di kelas. Lebih semangat karena kadang mereka cari Ada berapa komputernya di labnya? sekitar 30 nih. 20. Jangan-jangan belum diinstal Dola itu. Kalau di HP-nya pasti ada itu ya. Jadi AI-nya nanti lebih dispesifikasikan apakah itu memang jadi sistem pembelajarannya atau jangan-jangan sistem pembelajarannya yang ada di rumah gitu. Abang kalau di rumah jangan-jangan nggak pakai itu. Ya, itu nanti sesuaikan ya seperti sama pembahasannya ya. Oke, ya sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Hanafi silakan ditutup. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.